Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik, teman-teman muda, ibu dan bapak, saudara-saudari, para suster yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Biasanya, apalagi kalau sore, dari Panjang ke sini itu hanya 20 menit, bahkan 15 menit untuk saya. Tapi sore ini, nggak tahu apakah karena puasa hari pertama, saya 45 menit dari Pastoran Panjang ke sini. Padahal saya naik motor. Karena tidak bisa jalan, khususnya di sekitaran Pasar Panjang. Semua penuh orang di sana. Karena puasa mungkin. Saya pikir begitu, saya berpikir baik, mereka sedang mau cari untuk buka puasa. Bicara soal jalan, sering kita melihat dalam perjalanan kita banyak hal yang menarik. Untuk saya salah satunya adalah membaca tulisan di bak truk bagian belakang. Ada sekian banyak tulisan yang menarik. Salah tiganya, yang pertama adalah, "Piye bro, luwih enak zamanku toh?" Itu salah satunya. Bagaimana bro? Masih enak di zaman saya kan, dibanding zaman sekarang ini gitu. Jadi orang itu lebih enak di zaman saya dulu dibanding yang sekarang ini karena bukan zaman saya lagi. Itu yang pertama. Yang kedua dalam bahasa Jawa juga. Piye o piye,
sing paling baik itu wong maido. Bagaimanapun juga yang paling baik itu adalah orang yang mencela, orang yang maido, selalu protes, selalu ngomong bahwa ini salah, ini benar dan sebagainya. Piye-piye sing paling apik kuwi wong maido. Itu bahasa yang saya baca. Bahwa orang maido, orang mencela itu apakah benar orang baik? Ya kita renungkan, kita tanyakan di hati kita masing-masing. Menurut saya tidak. Yang ketiga, kata-katanya lebih panjang. Tuhan yang menentukan, manusia yang melakukan, orang lain yang komentar. Tuhan yang menentukan, manusia yang melakukan, orang lain yang komentar. Jadi mau dikatakan komentar itu paling enak. Komentar. Kur lingkungan Yohanes fales. Komentar. Tapi kalau suruh latihan kur, enggak mau. Komentar itu paling enak. Memang gratis, suka-suka kita, komentar apapun. Apa ini gerejanya ber-AC, tapi masih panas. Komentar kan? Komentar. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kita Putra Sirak pada sore ini menegaskan kepada kita, hati-hati. Jangan pernah menilai seseorang kalau kita belum pernah tahu dia berbicara seperti apa. Itu mau dikatakan kepada kita, ukuran orang kita akan tahu ini baik atau tidak baik, orang ini baik atau orang tidak baik, atau orang ini bohong, atau orang ini bisa mengatakan dengan jujur dari cara bicaranya. Dari 22 tahun sebagai imam, saya 21 tahunnya ngurusi keluarga, di komisi keluarga. Hanya 1 tahun pertama saja saya tidak di komisi keluarga, sampai hari ini. Selama 21 tahun saya mendengarkan banyak kisah keluarga, saya semakin tahu bahwa orang ini itu jujur atau tidak jujur. Orang ini meyakinkan saya bahwa yang salah adalah suaminya, bukan dia sebagai seorang istri. Atau sebaliknya, orang ini seorang suami meyakinkan saya sebagai Romo bahwa istriku yang salah, bukan saya sebagai suami. Semakin saya belajar. Dari cara apa? Dari cara bicaranya. Dari cara bicaranya. Maka kalau sore ini firman Tuhan mengundang kita semua, hal pertama adalah kita akan semakin mengerti juga yang disampaikan oleh Yesus sendiri dalam perumpamaan sore ini, dalam Injil Lukas yang sangat jelas bahwa perbendaharaan hati orang menjadi ukuran, karena hatinya itu apakah sungguh menjadi baik atau tidak baik di dalam hidup kita bersama. Apakah ada orang yang hatinya jahat? Hatinya semua orang itu baik sebenarnya. Cuma kemudian terkontaminasi sehingga hatinya tidak lagi jernih menangkap yang baik. Karena kita boleh kemudian berdebat bahwa katanya hati kita adalah suara hati. Suara hati kita adalah suaranya Tuhan. Mosok suaranya Tuhan di hati kita itu bisa salah? Hati kita tidak pernah bisa salah. Tapi bagaimana cara kita menangkap sampai ke hati kita, itu yang seringkali salah. Kenapa? Karena kita punya perasaan kecewa, karena kita punya perasaan disakiti, karena kita sebagai orang yang punya fisik kadang lemah, kadang sakit, fisik kita menangkap tidak jernih apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita dengan hati kita ini. Maka bisa salahnya di situ. Bukan pertama-tama hatinya kita itu hati yang tidak baik. Semua kita punya hati yang baik. Tapi seringkali menghantar ke sana baik perasaan kita, baik pikiran kita, baik fisik kita, membuat hati kita tidak menangkap dengan jernih apa yang mesti harus kita lakukan. Maka kata Yesus dengan sangat keras, hai orang munafik, hati-hati, karena yang keluar dari kata-katamu itulah, dalam konteks yang lain bukan sore ini,
membuatmu najis. Bukan soal makanan. Jadi kita sebagai orang Katolik, pengikut Tuhan Yesus, jelas tidak ada semua yang masuk itu membuat kita haram. Dasar biblisnya, dasar kitab sucinya jelaskan, semua yang masuk tidak membuat kita haram, tapi yang keluar itulah yang membuat kita menjadi haram. Maka daging babi, daging sapi, daging ular sing gelem, daging musang yang mau, dan sebagainya itu semua masuk, itulah manusia. Tapi sebenarnya tidak membuat kita najis, tidak membuat kita tidak baik, baik-baik saja. Cuma apakah karena makan itu lalu kita punya ungkapan hati yang tidak baik? Itu yang mesti harus kita tanyakan ke kita masing-masing. Jangan sampai kemudian kita mengerti apa yang kemudian kita diingatkan melalui tulisan-tulisan yang pendek yang kita baca di handphone kita atau di jalan atau dimanapun, kata-kata yang mengingatkan kepada kita bahwa betul Tuhan yang menentukan dalam hidup kita. Kita yang menjalani semuanya ini. God is designer, we are tailor. Kita semuanya adalah tailor, penjahit. God, Tuhan kita adalah desainernya, perancangnya. Artinya sebenarnya Tuhan sudah merancang hidup kita. Tapi seringkali karena kita, hati kita, perasaan kita yang sedang tidak baik-baik, kita punya rancangan membuat pola masing-masing di dalam hidup ini. Suruh berdamai, tidak mau berdamai. Karena polanya adalah nanti dulu. Enak banget kamu. Enak sekali kamu. Begitu saja minta maaf. Kamu nggak pernah kan merasakan sakitnya hati ini? Wah, sudah mulai begitu kan akhirnya. Ya kan ajaran Tuhan kan suruh minta maaf dan mengampuni. Iya, itu ajaran Tuhan Yesus. Saya bukan Yesus. Berdebatlah soal bagaimana ungkapan itu kemudian bisa mau mengatakan bahwa sudah toh mengampuni. Iya, Romo bisa gampang ngomong. Romo kan kelompoknya ini, gajah diblangkoni. Esok kojah ora esok nglakoni. Bisa ngomong ora esok nglakoni. Iya, untuk hidup keluarga saya tidak bisa, saya tidak nglakoni. Tapi untuk ngomong yang baik, saya tahu. Ngomong soal keluarga, saya tahu. Artinya apa? Apa yang kemudian Yesus maupun Putra Sirak, bahkan Santo Paulus dalam bacaan kedua sore ini menegaskan kepada kita. Berdirilah tegak dengan apa yang kamu yakini itu adalah kebenaran. Seringkali hati kita goyah karena banyak hal yang masuk dalam diri kita dan kita kemudian tidak bisa meramu dengan hati yang baik, hati yang jernih di dalam diri kita masing-masing. Kita terganggu dengan perasaan kita yang kecewa, perasaan kita yang disakiti, perasaan kita yang marah, dan lain sebagainya. Tidak sampai ke hati yang adalah hati yang baik. Maka diingatkan sore hari ini menjadi sangat jelas di dalam kehidupan kita. Berkali-kali saya mendengarkan ungkapan bahwa seringkali tanpa kontrol orang juga dalam kehidupan keluarga, di tengah keluarga yang keluarga Katolik, keluarga yang penuh cinta sebelumnya, penuh kasih, sayang sebelumnya. Tapi karena sesuatu hal begitu mudahnya mulut ini mengatakan banyak hal yang tidak baik. Sehingga pasangannya, sehingga keluarganya yang lain harus mendengarkan kata-kata yang semestinya tidak didengarkan. Tapi itu begitu saja diungkapkan. Kenapa? Karena hatinya sedang tidak baik-baik saja. Maka dikala kemudian selagi Yesus mengingatkan kepada kita, bagian terakhir Injil Lukas sore ini adalah sangat jelas. Ingat bahwa tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Dan sebaliknya, tidak ada pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang baik. Bahasanya apa? Tidak mungkin kita memetik anggur dari semak-semak duri. Enggak ada. Enggak ada anggur keluar dari semak duri. Jelas bahwa yang baik pasti akan menjadi baik. Kalau sudah baik tetapi hasilnya tidak baik, pasti ada tanda tanya besar. Ini salahnya di mana? Ini hilangnya di mana? Ini kelirunya di mana? Sehingga yang baik kok jadinya tidak baik.
Kenapa kemudian itu diingatkan Yesus? Karena itulah seringkali yang membuat kita merasa jauh dari Tuhan di dalam hidup ini. Orang kemudian masuk dalam kelompok Tony Boster. Mohon maaf kalau ada yang namanya Tony. Tony Boster, waton muni ndobose banter. Ya hanya omong saja, hanya ndobos saja, hanya bohong saja, hanya ngomong yang luar biasa, tapi kemudian dalam tindakan dia jauh dari Tuhan. Bahkan yang suci, yang baik adalah mulut ini mengatakan Tuhan, Tuhan, tapi hatinya menyakiti hati orang lain. Bisa, sangat bisa. Kenapa? Itulah cara kerja setan untuk orang baik di antara kita. Tuhan tidak ingin kita tetap baik. Setan tidak ingin kita adalah baik. Tuhan yang menghendaki kita semuanya baik dan sangat baik dari hati kita. Tapi kita tahu ada setan yang begitu luar biasa dengan caranya masing-masing. Bahkan sangat dekat dengan kita. Saya ingatkan adik-adik, teman-teman, anak-anak semua. Setan yang paling dekat dengan kita adalah namanya setan kepeng. HP. Itu setan kepeng. Bisa dengan setan kepeng di tangan itu bisa buat banyak hal. Kalau nggak hati-hati dengan mulut ini, dengan plus setan kepeng di tangan, sesuatu banyak terjadi sekarang ini di sekitar kita gara-gara itu. Mulut tidak baik, tapi dipengaruhi setan kepeng di tangan itu, tindakannya menjadi luar biasa, tidak baik untuk anak-anak kita. Maka selagi kita diundang sore ini juga oleh firman Tuhan, semoga kita semakin menyadari bahwa kita punya hati yang baik. Jangan pernah hati kita menjadi tidak baik. Selama kita yakini, kita percaya kita punya hati yang baik, yakinlah apa yang kita lakukan pasti akan baik. Kalau ada yang tidak baik, pasti ada kerja setan di sekitar kita. Entah itu siapapun, dalam wujud apapun maksudnya. Semoga Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, para suster, merenungkan firman Tuhan pada minggu biasa yang ke-8 sore ini, semakin diingatkan bahwa kita dimudahkan untuk mengerti bahwa kita akan tahu seseorang dari cara bicaranya. Dalam bahasa sehari-hari, kita akan tahu keluarga ini baik, lihatlah rumahnya. Pancaran rumahnya itu rumah yang baik, ada banyak orang baik di dalamnya, atau sebaliknya. Rumah itu memang fisiknya baik, tapi kelihatan tidak baik. Itu artinya menggambarkan di dalamnya ada orang-orang yang sedang tidak baik-baik. Kenapa? Karena hatinya sudah terpengaruhi hal yang tidak baik. Buah yang baik keluar berasal dari pohon yang baik. Kita adalah pohon-pohon yang baik, mari kita lahirkan, kita ungkapkan, kita tunjukkan, kita nyatakan hal yang baik dari hidup kita semua yang diberkati Tuhan ini. Amin.